Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah memahami materi kitab Al-Hikam. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah siang hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu hadirin, marilah kita buka telaah siang hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, seperti yang ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran lewat firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali agar melakukan penghambaan kepadaku. Dengan penghambaan yang mesti kita jalani sesuai dengan standar ibadah, yaitu melaksanakan semua titah perintah dan menjauhi meninggalkan semua titah larangannya. Selanjutnya, dengan melaksanakan pesanan, kita akan diberikan jaminan garansi, yaitu kebahagiaan hidup. Di mana kebahagiaan hidup ini saat kita menggunakan ada keberadaan kita ini untuk menjalani kegiatan yang bersifat penghambaan, di mana hamba itu dimiliki penuh oleh tuannya. Hadirin, hamba itu bukan pegawai karyawan yang memiliki nilai tawar. Saya bekerja dapat apa, hitungannya bagaimana. Namun hamba adalah dimiliki jiwa raganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita ikrarkan setiap sholat, Maliki Yaumiddin, yang merajai, yang memiliki hari balas membalas. Sehingga nanti pada finish perjalanan kita, di sanalah disempurnakan semua balasan. Saat Allah membalas hambanya, bukan standar keadilan, tapi kasih sayang. Untuk bentuk pelanggaran, Allah membalas setimpal. Kalau ketaatan tidak setimpal, tapi digandakan sampai tak terhingga. Sehingga disebutkan, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Jadi disempurnakan ganti. Ajrun itu bisa bermakna upah. Wa innama, sesungguhnya tidak lain, disempurnakan upah ganti yaumal qiyamah, di hari kiamat. Nanti yang diganti oleh Allah bukan sekedar yang berhasil, yang gagal pun diganti oleh Allah, malah gantinya jauh lebih banyak daripada keberhasilan dunia ini. Nah, tugas kita adalah menunaikan standar-standar ukuran takaran penghambaan.
Hadirin rahimakumullah, saat Allah mengangkat kita jadi hamba, itu tidak ada bobot nilai yang melebihi hamba Allah. Karena Allah itu siapa? Malikal mulki, rajanya raja. Kalau kita menjadi kerabat dalam kesultanan atau kerajaan, itu kan tidak semua orang yang dipercaya menjadi abdi dalam. Ya, orang-orang khusus, hamba khususnya raja. Sehingga fasilitasnya beda dengan fasilitas yang diberikan kepada orang umum. Ada kebanggaan ya, hambanya raja ya. Ya, dekat istananya Allah. Ya, orang khususnya Allah. Wah, tidak ternilai ini. Ya, sehingga hadirin rahimakumullah, kalau sudah jadi hamba dikendalikan oleh Allah lewat penghambaan tadi. Fokus inilah yang seharusnya jangan dilupakan. Banyak orang mewaspadai bahaya, tapi tidak fokus kepada Allah yang menciptakan bahaya. Banyak orang yang fokus yang penting selamat, namun tidak fokus Allah yang menciptakan keselamatan. Sehingga kewaspadaan ini mesti kita jaga. Allah menciptakan semesta dengan bahaya dan manfaatnya. Kalau kita perhatian kepada orang dekat kita, taruhlah anak, istri di rumah, kita kan sedih saat mereka itu emoh dengan kita. Padahal mereka mau dengan kita, itu Allah yang menjalin hatinya dengan kita. Ya, kalau kita belanjakan seluruh harta dunia ini untuk menjalin hati orang, tidak mampu kita ini. Andaikan terjadi itu hanya luar saja, batinnya belum mewakili. Sehingga Rasulullah SAW mendapatkan ayat khusus, lau anfaqta ma fil ardi jami'an. Muhammad Rasulullah utusan saya, lau anfaqta, seandainya kau belanjakan ma fil ardi, semua harta di bumi ini, ya, ma allafta baina qulubihim, kamu tidak akan mampu menjalin hati, menyatukan hati. Itu wewenang Allah. Walakinnallaha allafa bainahum, tapi Allah yang menjalin hati sesama kita. Kita takut cintanya orang-orang di sekitar kita lepas dengan kita, tapi kita tidak fokus waspada kepada Allah. Orang yang mengasihi kita bisa menjadi sumber kesedihan. Orang yang mencintai kita di saat yang sama bisa menjadi pembenci kepada kita. Berarti selama ini normal-normal saja, itu hanya Allah yang mengendalikan hati sesama. Nah, sehingga mari kita fokus kepada Allah yang menciptakan makhluk, di saat yang sama menciptakan bahaya, menciptakan manfaat pada makhluk. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, orang dekat kita contohnya, istri lah contohnya, pasangan hidup kita, atau anak-anak kita, atau orang-orang yang selama ini dekat dengan kita, masih mencintai, memperhatikan kita, mau dengan kita, itu hatinya terjalin. Sehingga antara hati sesama kita ini ada sekat. Sekat itu tidak kelihatan, tapi kalau dicabut, orang yang memungsuhi bisa menjadi kekasih, orang yang mengasihi bisa menjadi musuh. Wa'lamu, ilmu ya, annallaha, disebut Allahnya, yahulu bainal mar'i wa qalbi, yang mensekat ya, antara seseorang dengan buah hatinya, sehingga dikasih warning, kewaspadaan ya, inna min azwajikum wa auladikum atuwallakum fahdharu,
Hati-hati ya, sesungguhnya di antara istri-istri yang kita cintai, anak-anak kita, wa auladikum, dan anak-anak yang kita sayangi, aduwwal lakum, potensial jadi musuh bagi kamu. Fahdharu, hati-hati ya. Mana yang kita mesti hati-hati? Bukan dia, orang yang dekat. Mari kita hati-hati dengan Allah. Makanya disebut takwa itu menjaga diri dengan penjagaan Allah. Tidak bisa kita jalin dengan harta. Kalau dijalin dengan harta, hadirin rahimakumullah, bagaimana seorang Nabi Nuh tidak sejalan dengan istrinya. Bagaimana Nabi Lut, istri dan anaknya tidak sejalan dengan hatinya. Padahal seorang Nabi. Bagaimana Fir'aun dengan istrinya, hatinya tidak nyatu, padahal hidup di lingkungan istana. Cukup ini menjadi sebuah perhatian, warning, hati-hati, fahdharu, hati-hati ya. Makanya Ibnu Athaillah mengajak kita memahami itu. Caranya gimana? Ya, di dalam kitab Al-Hikam ya, beliau mengutarakan kesimpulan bahasa hikmahnya gini. Al-ghafil, orang yang lengah. Orang lengah itu kan tidak fokus atau salah fokus, mewaspadai bahaya tapi tidak mewaspadai Allah yang bisa merubah bahaya jadi manfaat, manfaat jadi bahaya. Lengah kita ya. Idza asbaha, saat memasuki waktu pagi, memulai kegiatan ini. Nah, kita orang muslim diselamatkan kegiatan pagi sebelum berangkat ke tempat-tempat kerja, ngurusi keperluan yang lainnya, kita ngurusi keperluan diri kita. Dengan apa? Komunikasi sholat subuh. Masya Allah, sampai disebut wasubhi idza tanaffas, apabila subuh, saat subuh menghembuskan nafasnya, itu seolah-olah bangkit dari kematian. Hadirin rahimakumullah, memulai aktivitas subuh ini sampai disebutkan dalam hadis ya, ma min musikhin illa walahu malakani, tidaklah seorang pun yang memasuki aktivitas subuh kecuali punya dua malaikat. Itu orang muslim itu ya. Orang muslim itu ada malaikat khusus yang disediakan di waktu pagi. Yang satu berdoa, doanya ini positif itu. Allahumma ti mufiqon kholafan. Wahai ya Allah, orang-orang yang membelanjakan hartanya di pagi hari ini, beri ganti yang melimpah. Coba, hamba Allah itu diperhatikan. Masuk areal pagi sudah ada dihadang malaikat. Siapapun ya Allah yang pagi hari ini berinfak, gantilah yang melimpah, ganti yang melimpah. Sebaliknya, Allahumma ti mumsikan talafan. Wahai Allah, siapapun yang pagi hari ini orang yang menahan, tidak memberi, tidak berinfak, ya, infak macam-macam. Bisa harta, ya, bisa harta, ya memang utamanya harta. Taruhlah Allah tidak melihat nominal, maka pagi hari dibuka perhatian Allah dengan infak walaupun 5.000, 10.000. Maka orang yang menahan dari infak di pagi hari ini berikan kerugian. Kok elek doanya? Enggak, itu doa baik itu. Jangan sampai kau ganti di kubur akhirat, dunia ini saja ya Allah. Itu saking sayangnya Allah sampai ada malaikat yang mengkomunikasikan kondisi hamba yang beriman dengan Allah. Lewat apa? Membelanjakan hartanya. Maka hadirin, al-ghafil, orang yang rengah, tidak fokus perhatian kepada Allah, justru yang diwaspadai bahaya-bahaya. Idza asbaha, saat memasuki kegiatan pagi, yanduru,
dia memperhatikan. Jadi fokus pandangnya madza yaf'alu, apa yang Allah perbuat. Ya. Madza yaf'alu, apa yang dia perbuat. Jadi apa yang saya lakukan, bukan apa yang Allah lakukan kepada saya. Ini hadirin berarti dikategorikan orang yang lupa. Orang yang lupa itu bukan lawannya ingat. Itu ya. Tapi di sini berikutnya wal akil, sedangkan orang yang berakal. Oh, berakal. Berarti kan tidak menggunakan akal. Jadi orang yang tidak menggunakan akal itu yang duru di pagi hari ini, ya, orang yang menggunakan akal ya. Yang duru memperhatikan, artinya fokus pandangnya itu madza yaf'alullahu bihi, apa yang Allah lakukan terhadap dirinya. Hadirin, Allah itu setiap saat kulla yaumin huwa fi sya'n. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Ya, kulla yaumin, setiap saat, setiap hari, huwa Allah fi sya'nihi, dalam urusannya. Urusan dengan apa? Ya Allah, di dalam surat Ar-Rahman ayat 31, sanafruhu lakum ayyuhats tsaqalain, wahai ya, jin dan manusia, ku berikan perhatian penuhku kepada kamu. Jin dan manusia, ku berikan perhatian penuh saya kepada kamu. Loh, Allah memperhatikan kita per detik. Wa in min syai'in illa khalaqna biqadar, tidak ada sesuatu yang bisa disebut sesuatu kuciptakan dengan kadar yang sudah Allah tentukan. Berarti apa? Rezeki kita berupaya, tapi yang kita waspadai jangan upayanya. Standar upaya saya memutuskan berbuat, jangan perbuatannya. Saya berbuat ini ada standar legalitasnya, sah apa enggak kamu berbuat. Jangan sampai kita berbuat meraih rezeki, meraih kebahagiaan lewat haram. Enggak, Allah enggak meletakkan jaminan kebahagiaan pada haram. Hadirin rahimakumullah, maka Allah sudah memilihkan pembekalan terbaik berupa informasi, ilmu yang menciptakan bahaya, yang tahu selamat, yang tahu bahaya, yang bisa merubah setiap detik selamat jadi bahaya, bahagia jadi sengsara. Itu yang melarang kita. Yang tahu selamat, yang tahu celaka, itu yang merentah kita. Berarti apa? Jangan sampai lupa, lengah dari pesan-pesannya Allah. Hadirin, kan banyak disebutkan di dalam Al-Quran nama Nabi Musa, kan, nama Fir'aun. Person yang paling banyak disebut namanya itu Fir'aun. Person yang paling banyak disebut namanya itu Nabi Musa. Kalau tidak salah sampai 35 disebut namanya Fir'aun. Namanya Nabi Musa kurang lebih 75 kali. Berarti banyak-banyak. Itu mewakili pandangan hidup materialisme hari ini, di mana sukses dan tidak sukses itu diukur dengan sejauh mana apa yang saya dapatkan, bukan sejauh mana saya mendapatkan dengan taat, bukan saya mendapatkan yang saya ingini dengan maksiat. Coba ukur-ukuran, kan angka-angka, kan berapa pendapatan, berapa devisa sebuah negara. Pernah diukur suksesnya negara itu kalau warga negaranya sholat, dipenuhi masjid-masjid, animo terhadap memahami Quran meningkat. Tidak ada menjadi tolok ukur keberhasilan sebuah bangsa. Sehingga apa yang terjadi? Sebanyak yang dikumpulkan, sebanyak itu kesedihan yang akan diterima. Satu contoh ya, Nabi Musa itu punya apa? Apa Nabi Musa berperang dengan Fir'aun? Tahu diri, dia tidak punya tentara, tidak punya kekuatan uang. Itu ya, yang bisa bertempur itu hanya negara-negara yang kuat, harus punya bondo yang melimpah. Coba perang hari ini kan itu, Fir'aun itu punya segalanya,
Kalau menurut ya standar sukses hari ini, orang yang paling sukses Fir'aun itu usianya panjang, tidak pernah sakit, teknologinya maju. Coba teknologi bangunannya, teknologi pertaniannya gimana? Itu menunjukkan apa? Puncak keberhasilan ideologi, pandangan hidup serta material. Nabi Musa punya apa? Loh, kok dimungsuhi? Kan tidak layak. Umpama lawan itu bukan lawan tanding ini. Ibaratnya tinju itu kelas ringan dilawan kelas berat, bukan lawannya. Tapi kan dipaksakan untuk dilawan kan. Kenapa demikian? Nabi Musa tidak punya wilayah kekuasaan kerajaan, tidak punya mahkota raja, tidak punya singgasana raja, tidak punya apapun. Tapi kok dimungsuhi Fir'aun? Karena Fir'aun tidak memiliki yang dimiliki Nabi Musa. Apa itu? Konsep kebahagiaan. Yang diwaspadai oleh Fir'aun itu apa yang dikumpulkan, apa yang dijaga. Sehingga sedih. Setiap bayi yang lahir, bayi saja ditakuti. Bayi muslim yang lahir disembelih. Supaya apa? Nanti kelak tidak menjadi orang-orang yang potensi merebut kekuasaannya. Berarti Fir'aun itu bondo bahagia punya, tapi tidak bisa bahagia. Nah, Nabi Musa itu menawarkan konsep ajaran kebahagiaan. Di mana kebahagiaan? Mari kita fokus apa yang Allah perintahkan, kita fokus perhatian. Jangan mewaspadai bahaya sementara cara menghindar dari bahagia tidak kita perhatikan. Jangan mewaspadai kecelakaan, semua cara dipakai, yang penting tidak celaka. Padahal caranya Allah tidak pernah diperhatikan. Coba di dalam surat Ar-Rahman 31 tadi. Sanafruhu lakum ayyuhats tsaqalain. Hai jin dan manusia, saya tahu kebutuhanmu, saya tahu yang kau takutkan, saya tahu yang kau inginkan, yaitu bahagia kan. Namun banyak orang yang menyepelekan perhatian Allah, maka diturunkan Al-Quran. Kalla innaha tadhkiro. Tidak demikian seharusnya. Sesungguhnya Al-Quran ini peringatan yang memperingatkan mana bahaya, mana yang menyelamatkan. Kemudian faman syaa dzakara, itu pun bagi siapa yang menghendaki untuk sadar dengan penyadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ibnu Athaillah tidak membagi orang yang lupa tadi dengan orang yang ingat. Ya, insya Allah tidak ada orang yang lupa bahaya, tidak ada orang yang lupa bagaimana bahagia. Tapi banyak orang-orang yang tidak menaruh perhatian kepada Allah yang membahagiakan, Allah yang menjadikan sedih. Allah itu apa? Adhaka wa abka. Dialah Allah yang bisa membuat kita tersenyum, tertawa. Allah pula yang bisa membuat kita menangis, bersedih. Mari kita fokus kepada Allah yang memerintahkan kita untuk fokus. Jangan fokus kepada keselamatan, bahaya, sementara ajaran Allah yang membuat kita selamat jauh dari bahaya tidak banyak kita perhatikan di dalam hidup. Hadirin, al-ghafil idza asbaha yanzuru madza yaf'alu. Orang yang tidak fokus, orang yang lengah, orang yang hilang fokus pandangannya saat memasuki waktu pagi, yanzuru madza yaf'alu, yang dia perhatikan apa yang pagi ini saya lakukan. Tapi wal akil, orang yang menggunakan akal, artinya orang yang berpikir sehat, yanzuru, fokus pandangnya madza yaf'alullahu bihi, apa yang Allah lakukan terhadap diri saya. Ada seorang yang waktu pagi masih kafir, jam 9 itu terjadi pertarungan antara ahli sihir dengan mukjizatnya Nabi Musa. Padahal jam 9 itu masih kafir. Menjelang zuhur menjadi ahli surga. Tidak ada bondo apa-apa. Dengan mengatakan apa?
amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Hari ini saya mempercayai Allah yang disembah Musa, yang disembah Harun. Kenapa? Diperlihatkan bagaimana perlakuan Allah ngentas orang yang terjatuh di dalam lembah kekufuran menjadi orang beriman. Diancam waktu itu. Ya. Apakah kamu percaya kepada Musa? Ya, qabla an adzana lakum, sebelum saya berikan SK izin khusus untuk percaya kepada Nabi Musa. Kamu tahu sanksinya. Sanak tulu, akan kami bunuh kamu. Wala uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin, akan aku mutilasi kamu. Tidak dibunuh langsung itu. Tangan sebelah kanan dipotong, kaki sebelah kiri dipotong. Tidak dibunuh langsung, keji Fir'aun itu. Kemudian apa? Ya, akan aku salib di pokok-pokok kurma itu sampai mengering. Ya, datang burung nasar pemakan daging. Masya Allah. Apa? Diancam semacam itu. Lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinat, saya tidak akan lebih mengutamakan ancaman kamu atas iman yang Allah berikan kepada kami. Hadirin, meninggal dalam kondisi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba hari ini banyak orang-orang yang berpihak membela orang-orang yang melakukan kejahatan. Kalau kita di pihak itu gimana? Sehingga Nabi Musa pernah berdoa kepada Allah. Wa qala Musa Rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Ya Allah, karena nikmat Engkau semata saya tidak menjadi pembela orang-orang yang melakukan kejahatan. Itu doa Nabi Musa. Hadirin, mari kita syukuri apa yang Allah beri hari ini, yaitu setiap taat-taat yang Allah berikan itu bentuk perhatian Allah kepada kita. Maka ketika kita maksiat, itu artinya perhatian Allah sudah dicabut dari kita. Maka segera bertobat, istighfar, tidak mengulangi hal yang sama. Semoga hikmah singkat ini menjadi kesadaran yang tergores di dalam hati kita, sehingga kita akan mengingat terus bahwa yang seharusnya kita waspadai itu Allah dengan perintah larangannya. Jangan kita mewaspadai bahaya selamat tanpa pembekalan yang Allah berikan kepada kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.